Assalamualaikum Dokter Ben. Kabar sehat dok. Bagaimana Alhamdulillah Pak Ustaz. orang yang pernah 1 tahun lebih di perbatasan Gaza, Masya Allah, Rafah ya, Rafah dan sangat Gaza, mencekam, sangat Masya mencekam Allah. ya. Itu cerita berapa? 12 tahun yang lalu begitu Dokter Ben ya. 2 tahun, cerita nostalgia itu Pak Ustaz. Nostalgia. Apa yang terjadi Dokter Ben dengan rumah sakit yang diperjuangkan dengan jerih payah dari Aceh sampai Papua ini? Kabarnya rumah sakit itu tak jauh dari daerah Sderot. Berapa kilometer rumah sakit kita Indonesia ini berjarak dengan perbatasan Israel, Dokter Ben? Kira-kira 2-3 kilo Pak Isan, jaraknya itu sangat dekat. Itu ya? Daerah pertempuran di atas itu Pak Isan. Masya Allah. Jadi daerah itu terlihat dari lantai 4 rumah sakit. Dan apa yang terjadi Dokter Ben? Banyak pendengar bilang, apakah rumah sakit ini hancur atau apa yang terkena dan apakah masih bisa beroperasi dan bagaimana aktivitasnya sekarang yang sedang berlangsung? Silakan Dokter Ben. Gini Pak Isan, ini karena Israel kan lebih brutal nih, ini brutal dia. Sasaran itu nggak jelas lagi, dia bom apa ya yang di matanya dibom cuma dengan alasan itu markas Hamas, bengkel senjata dan sebagainya. Dan rumah sakit kita nih Pak Isan, rumah sakit kita kan dekat dengan perbatasan. Jadi korban sipil itu yang nggak kekaruan tuh, itu dibawa ke rumah sakit. Dan hari ini Pak Isan tuh nggak mampu nampung lagi. Begitu banyaknya korban yang meninggal, namanya korban di luar tuh. Dan saya ingat almarhum pernah bilang ya Dokter Yose, didirikan rumah sakit ini adalah mengantisipasi keadaan macam sekarang ini, bukan begitu Dokter Ben? Benar sekali Pak. Ini benar nyampe masih betul di otorisi. Jadi kita lagi pertimbangkan apakah Wisma Yossi Rizal itu kita akan jadikan untuk perawatan pasien, dan kita lagi pertimbangkan kalau memang terus ini makin meningkat ini kan korban, Masya Allah Pak Isan. Jadi rumah sakit yang dibiayai oleh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini sangat bermanfaat hari ini Pak, sangat bermanfaat. Karena lokasi paling dekat dengan daerah pertempuran kan rumah sakit Indonesia. Jadi evakuasi pertama itu ke rumah sakit Indonesia. Dan ada korban Abu Ramzi, orang yang sangat dekat dengan relawan Indonesia, betul Bang? Gitu. Ya, Abu Ramzi itu memang kerja sama kita lebih kurang 12 tahun Pak Isan, 1 atau 13 tahun, dan dia sangat loyal, sangat setia sama kita nih. Ya Allah memberikan hal yang luar biasa pada ujung kehidupan beliau dengan mati syahid. Terus anaknya Yusri juga meninggal syahid di tempat yang berbeda. Putra beliau juga meninggal. Putra beliau. Apa yang bisa Dokter Ben sampaikan kepada pendengar Rasil yang juga sebagian adalah pemilik syah atau donasi atau yang memberikan wakaf dari pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza ini? Silakan Dok. Ya, saya mengimbau semua pada pendengar Rasil agar berdoa kepada Allah sungguh-sungguh agar rumah sakit kita ini bisa Allah jaga selamat dari kebrutalan Israel, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi rakyat di Gaza, korban-korban akibat kebrutalan Israel. Kemudian jangan lupa kita juga terus berdoakan untuk kemenangan mujahidin kita, dan terus kita jangan lupakan untuk membantu Palestina melalui Mercy untuk terus kita bangun rumah sakit, dan kita juga akan merencanakan membangun spesialis di samping rumah sakit itu, dan itu nanti akan menjadi amal soleh kita di akhirat nanti. Website apa yang bisa dihubungi oleh pendengar untuk mendapatkan informasi lebih jauh terhadap bantuan terhadap bangsa Palestina di jalur Gaza khususnya, yang ada berapa relawan yang masih berada di sana? Apakah ada rencana untuk tetap di sana atau seperti himbauan Departemen Luar Negeri untuk ditarik? Bagaimana Dok? Jadi kita berusaha ngobrol sama Pak Yuda Nugroha, Direktur Bidang Pelindungan Negara Indonesia, dan beliau mengharapkanlah mengharapkan atau merayu kita untuk mempertimbangkan agar relawan kita nih bisa keluar dari Gaza. Tapi kita kasih argumentasi yang logik, yang manusiawi, sehingga kita tetap mempertahankan 3 relawan kita ini untuk tetap di Gaza untuk sementara waktu. Laporan mereka tentang perkembangan terakhir dari keadaan rumah sakit dan Beit Lahia khususnya, serta daerah pengungsi yang nampaknya dihantam bom, bahkan masjid 5 pun hancur di sana. Bagaimana Dok?
Dan memang setiap hari Pak Ihsan, setiap hari itu korban betul berjatuhan, bergelombang-gelombang orang diantar ke rumah sakit. Itu Masya Allah, itu luar biasa. Memang kita harus berdoa sama Allah agar Allah melindungi saudara-saudara kita di Palestina. Apalagi ini mau ada perang darah katanya lagi. Tiap hari serene rumah sakit datang, datang ke rumah sakit, ambulan tiap saat. Sampai jam senampung lagi sekarang. Dokter lelah. Kemudian obat-obatannya sudah sangat-sangat menipis. Jadi kita menghimbau pada pemerintah Mesir untuk bisa membuka batasan untuk masuk bantuan obat-obatan. Mesir. Dan apakah ada rencana untuk pengiriman relawan kesehatan ke sana, Dok? Ada rencana Pak Ihsan. Coba kita bantulah untuk menjadi meringankan penderitaan mereka lah. Terakhir Dr. Ben, pesan untuk pendengar radio Silaturahim terhadap perkembangan yang sangat membetot-betot hati manusia ini. Karena nampaknya ini tempat jihad terakhir di dunia yang Allah sisakan tentang Masjidil Aqsa ini, yang betul-betul semua faksi atau semua mazhab atau apalah sepakat untuk tentang satu ini. Gimana, Dok? Ya, harapan kita semua agar kita mendoakanlah kepada saudara-saudara kita di Gaza, khususnya di Barat, agar mereka sabar, kuat, Allah menangkan segala perjuangan, agar mereka bebas dari penderitaan, penindasan. Amin. Dan kita doakan juga yang sahih itu menjadi syuhada-syuhada yang Allah tempatkan di surganya. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Ben, dan selalu kami dampingi secara pemberitaan dengan berbagai kisah perjuangan pejuang-pejuang kesehatan yang terus memperhatikan dan membantu Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Sarbini Abdul Murad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.